Halo, salam jumpa Halo, Ko Julianus. Terima kasih sudah mau bergabung ya pada kesempatan kali ini. Kita akan berdiskusi mengenai dialog antar agama. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Robertus Hudi Utomo atau biasa dipanggil Hudi. Mungkin ya Mas Budi. Ko Julianus bisa ya saling menceritakan tentang dirinya. Ya, saya Ko Julianus. Saya dari Singkawang dan agama saya Konghucu. Oke, jadi biasanya Ko Julianus mungkin saya ingin bertanya ya, biasanya Iya, ajaran atau kebiasaan di Konghucu itu seperti apa sih? sebenarnya agama Konghucu itu ajarannya banyak ya. Sama sama seperti kebanyakan agama lain. Konghucu itu juga mengajarkan soal kebaikan, soal kasih sayang, saling menghormati juga. Tapi di agama Konghucu ini dia lebih memfokuskan kepada ajaran tata cara hidup. Bagaimana setiap manusia itu harus bersikap terhadap satu sama lain. Nah, tapi selain itu agama Konghucu tidak pernah mengesampingkan uh, Tuhan ya, karena di agama Konghucu juga juga meyakini Tuhan dan sangat menghormati Tuhan. Oke, baik Agama Ko Konghucu, Julianus. agama Biasanya Konghucu kalau juga di lebih menyangkut kesusilaan perorangan dan gagasan agar oh, menjadi pribadi yang baik. Nah, di hmm, agama Konghucu ini juga mengajarkan 5 kebaikan yang harus dilakukan. 5 kebajikan dalam ajaran Konghucu itu ada salah satunya yang pertama itu yen. Nah, yen ini tuh mengacu pada niat baik, empati, dan kemurahan hati. Yen mengandung sebuah hubungan ideal antar sesama manusia. Terdapat dalam dirinya seperti suatu kebaikan, budi pekerti, cinta, dan kemanusiaan. Dan yang kedua itu ada li. Li berhubungan dengan perbuatan dan kepatutan yang benar. Tunjukkan sikap batin kita dengan ekspresi lahiriah. Dengan kata lain, li artinya keserangkaian antara perilaku, ibadah, adat istiadat, tata krama, dan sopan santun. Yang ketiga ada yi. Yi itu mengunjang lebih kebenaran. Tugas dari setiap manusia harus selalu memberikan kebenaran dan tidak boleh berbohong. Dan yang keempat ada chi. Chi itu lebih kebijaksanaan. Dan yang terakhir itu ada si, mengajarkan kesetiaan dan kepercayaan. Itu wah, ada baik. ajaran agama. Heeh. Wah, baik. Terima kasih Ko Julianus. Nah, kita semakin bisa ini ya memahami ya antara ajaran yang satu, agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau menurut pendapat Ko Julianus nih, pandangan dialog antar agama itu bagaimana? Pandangan dialog antar beragama ya. Menurut saya itu hal yang sangat penting dilakukan karena untuk bisa menghormati atau bisa menjaga toleransi antar umat beragama, dialog antar agama itulah yang paling penting. Dengan dialog antar agama ini, kita bisa saling berbagi, berbagi mengenai hal-hal apa saja yang ada dalam ajaran-ajaran agama setiap masing-masing individu. Nah, dengan begitu kita bisa lebih mengenal lebih dalam dan tentunya itu bisa menjadi syarat yang baik juga untuk bisa saling mengerti. Nah, dan tidak menganggap kalau agamanya yang paling benar karena setiap agama juga sebenarnya sama ya, sama-sama mengajarkan kebaikan, terus sama-sama juga harus berbakti kepada orang tua, harus selalu rajin berdoa, harus berbuat kebaikan, nggak boleh melakukan dosa dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya pandangan dialog antar beragama itu memang sangat penting karena dengan itu bisa menjalin hubungan yang baik antar umat beragama. Apalagi di Indonesia ini banyak ya agamanya, nggak hanya satu, tapi ada 6 yang diakui. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi semoga dengan dialog dialog antar agama ini toleransi bisa semakin terjaga dan Bhinneka Tunggal Ika itu pasti
terlaksana. Mungkin untuk perayaan yang itu adalah tentang bagaimana kira-kira menurut Ko Julianus pandangan tentang radikalisme atau tentang fundamentalisme atau teroris yang mungkin bisa terjadi di negara kita seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Ko Julianus? Kalau menurut saya pribadi, gerakan kayak radikalisme, terorisme itu kan sudah jelas tidak baik dilakukan. Itu gerakan tersebut tuh bisa merampas hak-hak manusiawi dan itu akan sangat merugikan kelompok masyarakat gitu kan. Itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik ya sebenarnya hal-hal seperti itu, mementingkan ataupun merasa radikal terhadap suatu ajaran tertentu sebenarnya tidak baik ya Ko Julianus. Untuk ini ibaratnya harus kita cegah gitu ya. Oke, mungkin kalau menurut Ko Julianus sendiri bagaimana sih usaha yang bisa dilakukan gitu untuk membina kerukunan antar umat beragama? Untuk bisa membina kerukunan umat beragama itu ya seperti tadi dialog umat beragama itu yang paling penting. Kita harus belajar untuk bisa menghargai sama menghormati. Kalau di negara kita ini kan agamanya berbeda-beda, nggak hanya satu. Nah, jadi kita harus mengerti dan harus paham kalau semua orang itu punya hak mereka masing-masing untuk memilih agamanya, untuk mau percaya, memiliki kepercayaannya mereka masing-masing ya. Nah, jadi dengan dialog beragama tadi, kita bisa melatih sikap kita, pandangan kita, cara pikir kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, yang tidak egois dan tidak berusaha untuk menganggap bahwa agama kita masing-masing itu yang terbaik. Karena semua agama itu sama-sama kepada Tuhan ya. Jadi kita harus saling mengerti. Baik, terima kasih Ko Julianus. Oke, terima kasih banyak ya Ko Julianus atas sharing-sharing tentang dialog antar agama pada kesempatan kali ini. Walaupun kita memang belum bisa bertemu secara offline gitu ya, secara langsung, tetapi kita bisa saling bersatu gitu ya. Nah, mungkin beberapa poin yang dapat saya interpretasikan gitu ya, bahwasannya dialog antar agama itu penting, di mana kita bisa saling terbuka, menghormati, menghargai antara agama yang satu dengan yang lainnya, sehingga kebinekaan, saling cinta kasih, damai antara satu dan lainnya, mengerti antara satu dan lainnya, perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang sangat harmoni gitu ya, dan bisa kita terapkan menjadi lebih baik seperti itu. Oke, mungkin terima kasih banyak Ko Julianus. Salam sehat untuk kita semua dan mungkin kita bisa selalu ini ya ibaratnya mewujudkan rasa cinta kita terhadap sesama dengan kita saling mengasihi dan berbagi gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa, sampai bertemu.